Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata pelajaran pelayanan farmasi. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pembuatan sediaan steril. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk steril, dan yang kedua membuat sediaan obat bentuk steril. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan sediaan steril, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan steril, sterilisasi, dan sanitasi. Nah, yang pertama itu adalah steril. Steril adalah suatu keadaan bebas dari mikroba hidup, baik mikroba patogen yaitu yang menimbulkan efek penyakit, maupun non-patogen yang tidak menimbulkan penyakit, yang mana berada dalam bentuk vegetatif atau siap berkembang biak maupun bentuk spora, yaitu dalam keadaan statis, tidak dapat berkembang biak tetapi melindungi diri dengan lapisan pelindung yang kuat. Nah, beberapa mikroba itu bersifat merugikan, tetapi ada pula mikroba yang menguntungkan seperti mikroba dalam usus manusia yang dapat membantu proses pembusukan sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh. Sedangkan mikroba patogen itu misalnya Salmonella typhosa yang dapat menyebabkan penyakit tifus dan E. coli yang menyebabkan penyakit perut. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sterilisasi? Nah, sterilisasi ini adalah suatu proses untuk membuat ruang atau suatu benda menjadi steril. Sedangkan sanitasi itu adalah suatu proses untuk membuat lingkungan menjadi sehat. Jadi, yang dimaksud dengan sediaan steril itu adalah sediaan terapeutis yang bebas mikroorganisme, baik vegetatif atau bentuk sporanya, baik patogen maupun non-patogen. Jadi, suatu sediaan farmasi itu perlu dibuat steril untuk menghindari kemungkinan terjadinya infeksi akibat kontaminasi mikroba yang terdapat dalam sediaan. Karena saat digunakan, sediaan tersebut itu kontak langsung dengan cairan atau jaringan tubuh yang tidak memiliki sistem pertahanan terhadap zat asing selengkap sistem pertahanan tubuh di sepanjang saluran pencernaan. Jadi, jika suatu sediaan diberikan secara oral, maka sediaan tersebut akan melewati saluran pencernaan yang tersusun oleh lambung yang mengandung berbagai macam bakteri, enzim, dan asam lambung yang berfungsi untuk mencerna sediaan tersebut sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, juga terdapat hati yang berfungsi sebagai tempat metabolisme dan menetralisir racun. Sementara sediaan steril, seperti contohnya injeksi, itu akan langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh, sehingga sediaan harus dibuat steril untuk menghindari adanya infeksi sekunder. Nah, adapun bentuk sediaan farmasi yang harus steril itu antara lain ada yang pertama, ada sediaan parenteral volume besar dan sediaan parenteral volume kecil atau injeksi. Yang kedua ada tablet implan. Kemudian yang ketiga ada tablet hidrodermik. Yang keempat ada sediaan obat telinga atau goutte optique. Yang kelima ada sediaan obat mata, yaitu berupa tetes mata, salep mata, dan obat cuci mata. Kemudian yang keenam ada cairan irigasi, yang ketujuh larutan dialisa, dan yang kedelapan ada sediaan biologis yaitu berupa vaksin, toksoid, dan antitoksin. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis sediaan obat steril. Kita mulai dari yang pertama yaitu ada injeksi. Jadi, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, yang dimaksud dengan injeksi itu adalah sediaan steril yang berupa larutan, emulsi, atau suspensi, atau bahkan dalam bentuk serbuk halus
yang dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Setelah itu diinjeksikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir. Nah, injeksi ini digunakan secara parenteral. Kemudian yang kedua itu ada cairan infus. Nah, cairan infus ini merupakan injeksi khusus karena cara pemberiannya dan volumenya sangat besar. Nah, cairan infus ini biasanya digunakan untuk yang pertama sebagai nutrisi dasar, contohnya ada infus dextrosa. Yang kedua digunakan untuk memperbaiki keseimbangan elektrolit, contohnya ada infus Ringer, di mana dia mengandung ion natrium, kalium, kalsium, dan klorid. Kemudian digunakan sebagai pengganti cairan tubuh, ini contohnya adalah infus dextrosa dan NaCl. Kemudian yang keempat itu berguna untuk membantu diagnosis, contohnya untuk penentuan fungsi ginjal, itu menggunakan injeksi manitol. Kemudian yang ketiga ada radiofarmaseutikal, yaitu merupakan suatu injeksi yang mengandung bahan radioaktif, di mana fungsinya itu untuk mendiagnosis dan pengobatan dalam jaringan organ, di mana pembuatan dan penggunaannya berbeda dengan bahan obat biasa atau yang tidak radioaktif. Yang keempat ada zat padat kering atau larutan pekat. Nah, bahan yang tidak stabil dalam bentuk cair atau larut itu disimpan dalam bentuk zat padat kering yang dilarutkan pada waktu akan digunakan. Kemudian jika bahan padat kering tidak mengandung dapar, pengenceran atau zat tambahan lain, dan bila ditambah pelarut lain yang sesuai, memberikan larutan yang memenuhi suatu aspek persyaratan untuk obat suntik. Kemudian sediaan dari zat padat kering ini diberi label obat steril. Contohnya ada ampicillin sodium steril. Jika bahan padat kering mengandung satu atau lebih, kemudian mengandung dapar, pengencer atau zat tambahan lain, maka sediaannya diberi label obat suntik atau injeksi. Contohnya pada amphotericin B injeksi. Kemudian yang kelima ada larutan irigasi. Adapun persyaratan dari larutan irigasi itu seperti larutan parenteral, yaitu berupa dikemas dalam wadah volume besar dengan tutup dapat diputar. Kemudian digunakan untuk merendam luka atau mencuci luka, sayatan bedah atau jaringan organ tubuh. Larutan irigasi diberi label atau etiket dengan tulisan bukan untuk obat suntik. Nah, adapun contohnya ada sodium klorid, Ringer, steril water untuk irigasi. Selanjutnya yang nomor 6 ada larutan dialisis. Jadi dialisis ini adalah proses di mana senyawa-senyawa dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam larutan berdasarkan perbedaan kemampuan berdifusi lewat membrannya. Larutan yang tersedia di perdagangan itu mengandung dextrosa sebagai sumber utama kalori, vitamin, mineral, elektrolit, dan asam amino atau peptida sebagai sumber nitrogen. Kemudian yang ketujuh ada bahan diagnostik, yaitu merupakan salah satu metode pemeriksaan dalam ilmu pengobatan pencegahan atau preventive medicine dari penyakit infeksi. Didasarkan atas reaksi antara dua antibodi dengan antigen yang bersangkutan. Nah, untuk itu digunakan suntikan intrakutan di atas kulit atau yang biasa disebut dengan immunity skin test dengan suatu antigen dengan kadar serendah-rendahnya yang masih memungkinkan adanya reaksi. Jika reaksinya positif, maka akan terbentuk semacam benjolan di atas kulit. Di situ menunjukkan bahwa tubuh itu sudah mengandung antibodi tertentu.
Nah, untuk hasil yang negatif berarti tubuh tidak memiliki antibodi tersebut. Dalam keadaan ini, orang harus diberi vaksin untuk mengebalkan tubuh secara aktif. Nah, ada yang disebut dengan reaksi tuberkulin, yaitu merupakan salah satu tes kekebalan yang terkenal untuk mendiagnosa penyakit tuberkulosis, yaitu biasanya disebut dengan Mantoux skin test. Nah, adapun zat-zat yang diberikan kepada pasien secara oral atau parenteral untuk menentukan keadaan fungsional dari suatu organ tubuh atau untuk membantu dokter menentukan diagnosa penyakit dan juga digunakan dalam reaksi imunisasi. Contohnya ada injeksi Evenblue yang digunakan dalam penentuan volume darah. Yang kedelapan ada alergi ekstrak atau ekstrak alergen, di mana merupakan larutan pekat alergen steril untuk maksud diagnosis atau pengobatan reaksi alergi. Yang kesembilan ada larutan, suspensi, dan salep untuk mata. Nah, sediaan mata merupakan produk steril, tidak mengandung partikel asing dalam campuran dan wadah yang cocok. Menurut FI edisi 5, pada prinsipnya obat mata itu merupakan sediaan steril sebagai bentuk sediaan salep, larutan serta suspensi yang digunakan dengan meneteskan atau mengoleskan pada selaput lendir mata. Nah, ada yang namanya salep mata atau oculentum. Menurut FI edisi 5, salep mata atau oculentum itu adalah salep yang digunakan pada mata, di mana salep mata dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik, di mana bahan obat ditambahkan ke dalam dasar salep sebagai larutan atau serbuk halus. Salep mata ini harus bebas dari partikel kasar dan harus memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam. Pada salep mata harus steril, baik pada saat pengisian maupun penutupan. Juga wadah harus tertutup rapat dan disegel. Tujuannya agar terjamin sterilisasinya pada pemakaian pertama. Nah, adapun formula suatu salep mata itu terdiri atas yang pertama ada bahan obat, yang kedua itu ada dasar salep, di mana yang biasa digunakan umumnya itu adalah vaselin. Dapat juga dipakai dasar salep yang dapat menyerap atau juga bahan dasar yang mudah dicuci dengan air atau dengan bahan dasar larut dalam air. Dasar salep ini tidak boleh mengiritasi mata dan memungkinkan difusi obat dalam cairan mata serta mempertahankan aktivitas obat dalam jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan yang tepat. Kemudian yang ketiga, mengandung bahan bakterisid atau bakteriostatik yang sesuai guna mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk pada saat wadah dibuka pada waktu penggunaan. Kemudian ada yang namanya larutan obat mata. Jadi menurut FI edisi 5, larutan obat mata itu merupakan larutan steril bebas partikel asing, dikemas sehingga dapat digunakan pada mata. Umumnya bentuk larutan obat mata dikenal sebagai, yang pertama itu ada obat tetes mata atau goutte ophtalmique. Obat tetes mata merupakan sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat ke dalam selaput lendir mata di sekitar kelopak mata. Adapun syarat sediaan tetes mata itu antara lain yang pertama ada steril, jadi dia harus steril. Yang kedua harus isotonis dengan air mata, bila mungkin isohidris dengan pH air mata. Yang ketiga, larutan harus jernih, di mana bebas partikel asing dan serat halus. Yang keempat,
tidak iritan terhadap mata. Adapun formula suatu sediaan tetes mata yaitu terdiri atas yang pertama terdiri atas bahan aktif, yang kedua bahan untuk mengatur isotonisitas, yang ketiga bahan untuk mengatur pH tertentu untuk stabilitas obat. Yang keempat mengandung bahan pengawet, misalnya fenilraksa 2 nitrat atau fenilraksa 2 asetat sebanyak 0,002% B/V. Bisa juga pakai benzalkonium klorida 0,01% B/V. Bisa juga pakai klorheksidina asetat 0,01% B/V, di mana sangat efektif untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama larutan dalam pemakaian. Kemudian yang kelima yaitu mengandung bahan pengental seperti metil selulosa atau bahan lain dapat ditambahkan guna meningkatkan kekentalan sehingga dapat memperpanjang kontak obat dengan jaringan mata. Adapun faktor penting dalam proses pembuatan maupun persiapan sediaan obat tetes mata itu adalah ketelitian dan kebersihan alat yang digunakan, termasuk juga wadahnya. Jika perlu disterilkan terlebih dahulu. Bahan obat dilarutkan dalam pembawa yang mengandung pengawet, kemudian dijernihkan dengan penyaringan, masukkan ke dalam wadah dan sterilkan dengan cara sterilisasi autoklaf atau oven. Jika obat tidak tahan pemanasan, maka dilakukan dengan melarutkan obat ke dalam pelarut steril yang mengandung pengawet, kemudian sterilisasi dilakukan dengan penyaringan bakteri. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah steril secara aseptik dan tertutup rapat. Kemudian yang kedua ada obat cuci mata atau kolirium. Nah, obat cuci mata ini merupakan larutan steril, jernih, bebas zara asing, isotonis yang digunakan untuk membersihkan mata. Nah, sediaan ini dibuat dengan cara melarutkan bahan obat dalam air, kemudian disaring hingga jernih. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu ditutup dan sterilkan dalam autoklaf, oven atau cara sterilisasi memakai penyaring bakteri. Langkah selanjutnya, pindahkan ke dalam wadah steril secara aseptik, di mana alat serta wadah yang digunakan selama proses pembuatan harus bersih dan steril. Yang ke-10 ada pelet steril atau implantasi subkutan. Nah, pelet atau implantasi steril itu merupakan tablet berbentuk silindris, kecil, padat dengan diameter lebih kurang 3,2 mm dan panjangnya 8 mm. Dibuat dengan mengempat dan dimaksudkan untuk ditanam secara subkutan, yaitu pada paha atau perut, untuk tujuan menghasilkan pelepasan obat terus-menerus selama jangka waktu 3-5 bulan. Nah, obat anti hamil dalam bentuk implan dapat bekerja selama 3 tahun. Ini contohnya ada implanon di mana mengandung etonogestrel 68 mg per susuk KB. Pelet tidak boleh mengandung bahan pengikat, pencahar atau pengisi yang ditujukan untuk memungkinkan seluruhnya melarut dari absorpsi pelet di tempat penanaman. Contohnya pelet estradiol biasanya mengandung 10 dan 25 mg estrogen estradiol, di mana dosis lazim secara oral dan parenteralnya itu ada 250 mikrogram. Yang ke-11 ada antikoagulan, yaitu larutan untuk mencegah pembekuan darah. Membutuhkan syarat seperti injeksi dan bebas pirogen. Contohnya ada larutan natrium sitrat steril. Kemudian ada ACDP, heparin, dan ACD. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 ada sediaan vaksin, yaitu merupakan produk biologi atau pembantu diagnostik. Nah, vaksin ini digunakan
dengan tujuan mencegah penyakit dan sebagai pengobatan. Nah, tadi adalah contoh-contoh bentuk sediaan steril. Ada 12 bentuk sediaan steril yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekiranya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang paham dan belum jelas, silakan langsung bertanya melalui WA atau Telegram. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.